Saya jadi di lutut biasa itu kalau ibu-ibu OO-nya di lutut, karena ibu-ibu barangkali melahirkan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang barangkali bisa memicu adanya pengapuran, istilahnya osteoartritis itu adalah pengapuran. Beda osteoartritis dengan osteoporosis ya. Paling banyak biasanya itu ibu-ibu. Bahkan sekarang ibu-ibu yang masih muda-muda yang 50-an juga sudah banyak. Bahkan murid-murid saya ada juga yang 50-an sudah dioperasi. Dan hasil operasi itu 50-50. Memang mungkin menghilangkan rasa sakit, tetapi tetap tidak bisa berjalan banyak. Tetap harus pakai, kadang-kadang pakai kursi roda, tetap harus pakai tongkat dan sebagainya. Beberapa murid saya yang sudah saya tanyakan. Dan saya sendiri sebetulnya juga sudah grade 4, karena itu dari tahun 2007 ketika saya masih dinas itu sudah terasa. Cuman saya tidak terlalu mempedulikan karena kesibukan kali ya. Saya tetap pakai hak tinggi, high heels kadang-kadang sampai 9 cm gitu, tetap ya masih dinas ya. Jadi istilahnya dulu masih gaya lah gitu ya, masih menangin gaya walaupun sakit-sakit dipaksa gitu kan. Nah ternyata setelah saya pensiun 2016, biasa kalau sudah pensiun ternyata semua penyakit itu berdatangan. Ada dia menghadirkan diri gitu, kayak absen gitu ya. Jadi baru terasa, kemudian saya baru mulai kontrol ke dokter ortopedi. Kemudian saya dinyatakan grade-nya sudah grade 4. Grade 4 itu kalau grade 1 dan 2 katanya masih bisa diberikan suntikan. Tapi kalau grade 3 dan 4 itu harusnya ya surgery, harusnya ya operasi gitu kan. Operasi itu operasi lutut ya Bu ya. Kalau nggak salah itu tempurung itu digantikan sehingga ada semacam yang menggantikan. Jadi pengapuran itu kita itu osteoartritis itu artinya di sendi itu tulang dengan tulang sudah bertemu, tidak ada lagi tulang rawannya. Nah itu yang tulang rawannya itu yang dimasukkan, yang imitasi ya, itu seperti itu. Jadi bayangkan ganti lutut ya, dan itu tidak murah. Satu dengkul kalau murid saya bilang tuh angkatan tahun 86, berarti itu satu dengkul 100 juta mami itu 100 juta satu dengkul. Jadi kalau dua-duanya 200 juta gitu ya, tidak murah. Dan BPJS menanggung itu, cuman antriannya panjang, bisa 1 tahun. Ini sekarang daftar mungkin tahun 2024 Januari baru bisa terpenuhi. Dan saya masih berpikir kalau untuk operasi gitu. Jadi salah satu caranya lain adalah saya harus rajin fisioterapi, kemudian diberikan gerakan-gerakan gerakan-gerakan yang dilatihkan oleh terapis di rumah. Dan fisioterapi itu kan harus ke rumah sakit, harus antri dari pagi sampai siang, kadang-kadang sampai sore, maklumlah BPJS ya. Jadi kalau nggak bagi BPJS ya bayarnya mahal sekali. Fisioterapi itu bisa 300 sampai 400 ribu biasanya kalau yang swasta. Jadi lama-lama saya rada bosan juga karena nggak ada perubahan signifikan. Nah saya kenal dengan Aurora, kebetulan Lami adalah murid saya di SMA 55, dia angkatan tahun 93. Saya sudah menjadi guru SMA tahun 80 dari SMA 8 dulunya, dan SMA 55 itu kebetulan beliau dari 8. Nah, dia berdomisili di Melbourne, Australia. Kemudian dia mengundang saya di Zoom, tapi saya terlambat lihatnya. Saya lihatnya udah apa nih Zoom, ya udah saya buka aja. Saya buka udah detik-detik terakhir, bahasanya di detik-detik terakhir itu yang saya lihat cuma bisnis, hitung-hitungan, angka-angka, rupiah-rupiah, juta-juta, dolar-dolar. Ini apa sih anak ini ngajak saya bisnis apa? Orang saya udah tua diajak bisnis. Saya nggak gitu tertarik. Kemudian dia bertanya, ibu kemarin buka, mami buka enggak? Oh buka, saya untuk menghargai dia. Bagaimana komennya? Ya lumayan apa? Saya lupa lumayan apa?
juga guru di SMA 55 sama-sama, tapi beliau lebih junior dari saya dalam umur ya. Kemudian dia menyampaikan, saya ini diundang AMI gitu. Tadi udah mungkin dikasih tahu kisahnya ya, AMI perjumpaannya Bu Yulkana. Jadi ini saya pakai ini gini-gini. Oh, itu yang ditawarkan itu toh, saya bilang gitu. Apa? Saya bilang gitu. Terus saya pakai ini dan perkembangannya begini. Mula-mula saya nggak begitu tertarik karena sudah pensiun. Kok dengar juta-juta itu, kayaknya rada-rada, aduh mengkerut deh. Nih pensiun gue sebulan nih, gitu cuma bisa 1 celana, gitu ya. Mula-mula seperti itu berpikir ya, pola pikir biasalah, pola pikir emak-emak begitu ya Bu ya, gitu. Jadi mahal banget ya. Saya mencoba kaos kaki, kemudian saya mencoba ceritanya dengan olahraga fans, akhirnya lama-lama ya deh, oke deh, karena ceritanya kok kayaknya bagus-bagus gitu ya. Oke, saya coba deh, saya bilang gitu. Jadi saya mulai mencoba, barangkali udah setahun yang lalu ya kali ya. Walaupun tidak gitu aktif tadinya ya, mulanya awalnya masih males-malesan gitu. Sekarang saya punya olahraga fans sudah yang ketiga. Saya punya warna hitam, kalau dulu kan warna hitam. Kemudian ada warna biru yang saya pakai sekarang adalah warna biru. Mungkin bisa dilihat birunya cantik sekali. Exclusive collection. Ya. Yang Ami pakai warnanya merah. Kemudian Bu Yul juga punya warna abu-abu. Dan apa yang saya rasakan, saya sudah menyediakan tongkat di mobil. Ada tongkat yang pakai bangku, ada tongkat yang biasa, yang bisa. Saya kayaknya kok ya badan saya pakai ini kok enteng ya. Tadi Ami kan memberikan penjelasan di situ seperti ada sesuatu yang mengangkat gitu ya. Jadi ada yang membantu saya mengangkat untuk berjalan. Jadi saya bisa, oh lumayan ya, kok enak ya saya jalan, saya pikir gitu. Dan pernah saya coba sampai 24 jam saya pakai dan tidur. Nyaman sekali saya pakai ini tidur, saya tidak butuh selimut. Saya pakai pen, kemudian saya pakai juga shocknya, kaos kakinya. Enak banget, hangat gitu ya, jadi nggak pakai selimut lagi kayaknya, walaupun dingin. Jadi itu yang saya rasakan. Saya kok nyaman bergerak gitu, nyaman seperti ringan, walaupun terus terang untuk total 100% saya sembuh dari OA itu tidak mungkin, karena kan sudah terlalu lama. Dan juga kita harus maklum, alami manusia berubah usia pasti ada sesuatu, tetapi paling tidak dalam aktivitas saya sudah bisa. Artinya saya masih normal-normal aja. Saya masih sholat biasa, saya nggak pakai kursi. Saya masih sujud biasa. Dahi saya masih sujud menyentuh tanah ketika sujud. Itu yang paling diinginkan oleh orang yang sholat ya Bu ya, sujudnya bisa menyentuh langsung. Tapi banyak sekali orang sekarang mudah-mudahan sudah sholatnya duduk di kursi gitu. Nah, alhamdulillah saya masih bisa seperti itu, dan saya masih bisa berjalan. Artinya kalau diajak jalan-jalan ke mall ya masih bisa gitu. Nah, emang yang cuma tidak boleh terlalu lama barangkali udah. Cuma satu, walaupun berjalan agak susah, tapi alhamdulillah saya masih bisa nyetir kemana-mana karena nggak pengaruh kalau nyetir. Ya itu yang pengalaman saya. Kemudian saya tidak pernah lagi fisioterapi karena saya anggap hanya membuang waktu. Paling gerakan yang saya tambahkan di rumah adalah memang dokter mengatakan harus tetap ada gerakan lutut untuk memperkuat otot itu. Ya, kemudian ya apa? Ya kebetulan di rumah saya punya sepeda statis. Ya saya diwajibkan harus 30 menit sehari. Kadang-kadang juga enggak, karena bosen banget naik sepeda statis 30 menit. Kalau naik sepeda jalan-jalan keliling kampung seneng ya, bisa lihat pemandangan. Tapi kalau statis ya apa yang dilihat gitu ya. Tapi udah zikir banyak, udah punya macam, masih jauh belum waktunya, masih belum 30 menit. Jadi masih kadang-kadang saya masih ini. Dan juga disarankan untuk masuk ke air kan, berjalan air di kolam renang. Itu juga hanya ya bisa sekali-sekali, maklum lah masih banyak kegiatan, kadang-kadang susah, males banget buat ke kolam renang, kecuali punya kolam renang sendiri ya pribadi. Itu pengalaman saya. Kemudian yang saya rasakan setelah saya pakai ini,
saya punya di sini punya otot di belikat saya ini yang dinyatakan sebelum pandemi ini sudah dinyatakan saya harus dioperasi karena ototnya ada yang robek. Nah, tuh ada bagian otot yang robek sehingga saya tidak bisa narik tangan saya sini untuk memakai bra bagian dalam itu nggak bisa, sehingga saya harus cari bra yang di depan gitu kan, nggak bisa. Sekarang saya merasakan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya tangan saya, tadinya nggak bisa, belakang nggak bisa. Sampai dokter juga waktu meriksa saya, ibu bisa nggak bisa dokter, sama sekali nggak bisa. Saya bilang sakit banget. Jadi ada kerobekan otot di sini. Waktu itu sudah disuruh operasi dan saya sudah diberikan tanggal operasi. Pas masuk pandemi, saya malas ke rumah sakit, jadi nggak jadi gitu. Walaupun sudah ditelepon, ibu kan punya jadwal ini, nanti aja deh. Saya bilang saya takut ke rumah sakit. Waktu yang awal-awal ya kita takut banget kan, untuk ke luar aja kita takut, apalagi ke rumah sakit gitu ya, ke tempatnya gitu. Nah, kemudian satu lagi tangan saya tengah ini, kalau dikeluk ini nggak bisa. Ada nggak ibu-ibu yang merasakan? Nah, itu otot juga, otot. Hanya tengah, sakit banget. Dan saya dibawa oleh anak saya ke dokter orto temennya di Pondok Indah, dokter Rumah Sakit Pondok Indah. Itu cuma dioperasi sedikit, cuma 15 menit. Itu ada otot yang keikatnya nggak benar gitu. Jadi dilurusin lagi, ada-ada aja ya saya bilang gitu. 15, ya namanya 15 menit tetap aja dong, operasi dong, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, ya udah saya diemin aja. Tapi tanpa saya sadari kok saya sekarang nggak apa-apa gitu loh. Ini nggak sakit lagi ya? Oh iya nggak sakit lagi, alhamdulillah nggak sakit lagi gitu. Tenang aja bu. Waktu itu kayaknya mau aduh nggak bisa. Kayak bunyi gitu ya. Itu banyak otot. Memang kita mungkin semakin tua usia saya tadi 17 plus 17 plus, jadi alhamdulillah mungkin sekitar 3 tahun lagi saya 70 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin sudah banyak lah organ-organ yang udah kadaluarsa kali ya, tapi kita masih diberikan usia oleh Allah ya. Tentunya kita harus mengisi usia itu kan dengan sebaik mungkin. Jangan kita diam aja, udah sakit ya udah sakit, menderita aja diam, ada usaha. Jadi itu Bapak Ibu pengalaman saya, dan alhamdulillah hari ini Allah rapain saya udah 3, karena saya pikir saya buat ganti-ganti ya, karena saya nggak nyaman kalau nggak pakai gitu, membantu saya untuk aktivitas, alhamdulillah. Dan tadi Lami bilang satu minggu ya, saya 1 bulan nggak cuci juga nggak apa-apa bu ya, karena saya kan pakainya bukan di luar seperti Ami, saya pakainya di dalam. Antibau dan antibakteri. Iya. Jadi nggak ada rasa bau karena keringat, karena dia airy, kering, dan keringat itu jadi seperti kayaknya olahraga itu seperti kulit kita aja gitu. Dan saya belum pernah sebelum ini memakai legging seumur hidup, nggak suka saya pakai legging, nggak enak banget. Biasanya kalau legging ya itu panas ya. Dia panas terus berkeringat. Berkeringat, apalagi untuk aktivitas. Ini kalau ini saya olahraga juga enak. Olahraga juga semakin enak gitu. Saya naik sepeda gitu semakin enak gitu rasanya, semakin ngiket gitu kayaknya. Jadi aman gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi upaya kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya sehat semua. Jadi kalau hitungan juta-juta tadi nggak terbayar bu, nggak apa namanya, ini worth it banget gitu loh. Kita bolak-balik ke fisioterapi sekali datang 300 juga udah 10 kali udah 3 juta, saya pikir gitu. Udah juga ya. Jadi alhamdulillah, jadi itu semua saya lupa sampai buyul karena saya mau pesen lagi, kemudian juga bingung karena dulunya saya paling di Jepang, apaan sih legging mahal amat, mana tuh ada legging 3 juta lebih gitu, 3,5 juta, kayak apaan sih itu, apa sih hebatnya, seperti itu di pikiran saya. Alhamdulillah itu ternyata sangat membantu saya. Terima kasih, itu saja pengalaman saya. Oh ya, satu lagi ada istri mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, istri dari Bapak Taufik Yudi Mulyanto. Istrinya usianya baru 50-an, jauh sekali beda dari saya, tapi seluruh tubuhnya itu udah sakit. Sakitnya kadang-kadang kesenggol aja sakit,
sakit, panas, pedas, semutan, itu ternyata dia mempunyai neuropatik tepi, itu saraf tepi. Jadi duduk seperti ini aja, seperti ibu, itu nggak bisa lebih dari setengah jam. Pangkal bahu yang nempel ke bawah itu akan panas dan pedih, sakit banget. Dan dia untuk duduk seperti ibu, misalnya mau ngambil sesuatu, mau pakai kaos kaki begini, itu semuanya sakit semuanya. Ya, alhamdulillah dia baru 1 bulan pakai. Saya minta untuk pakai Olarapen. Kemudian dia mengatakan pada saya sekarang, walaupun memang sholatnya duduk di kursi, tapi selama ini di kursi juga dia nggak bisa lama-lama. Jadi dia nggak bisa naik mobil lama gitu, perjalanan keluar kota. Tapi dia bilang, Bu Rahma, saya sekarang bisa zikir agak lamaan dari biasanya. Alhamdulillah, baru 1 bulan yang lalu. Dan dia juga sudah pesen lagi 1 lagi buat ganti. Buat ganti, rumahnya merasa membutuhkan. Jadi buat ganti-gantinya. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahma. Kayaknya nggak usah pakai ini kali ya. Dengar nggak suara saya? Dengar. Ini tiba waktunya kita, mungkin ada waktu yang mau sholat atau mau ke kamar mandi atau ini adalah saatnya kita isoma, waktu isoma ya, istirahat, sholat dan makan. Tetapi makannya tapi nanti ya, sesudah selesai acara ini ada yang bisa kita konsumsi. Tetapi nanti sambil yang lain mungkin ada yang sholat atau ya istirahat, kita akan mengambil undian door prize 3 dulu. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, jangan takut Bapak Ibu ya. Nanti bila pun Bapak atau Ibu sedang sholat, terus nomornya yang dapat itu tetap ya, tetap pasti dapat. Jadi silakan untuk yang mau istirahat, mau sholat nggak apa-apa. Kami berikan waktu sambil kami di sini mengisi kekosongan dengan menarik 3 nomor undian untuk door prize. Ya, oke, silakan.